Perkenalkan, nama saya Chris Modi Pertama Kule, NIM 71 2021 003. Dalam video ini, saya akan mengambil materi, yaitu apa perbedaan spiritualitas dan kerohanian. Spiritualitas dan kerohanian tentu memiliki dua perbedaan. Spiritualitas dia lebih luas daripada rohani. Sedangkan istilah kerohanian dia memiliki dualitas, yaitu rohani dan jasmani. Apa masalahnya untuk rohani? Rohani juga mencakup dua bagian, yaitu rohani dan jasmani. Rohani dianggap lebih tinggi, lebih mulia daripada jasmani. Rohani juga dipandang lebih kekal dan ilahi, sedangkan jasmani hanya dipandang fana. Padahal rohani dan jasmani manusia tidak bisa dipisahkan, merupakan satu keutuhan yang utuh. Spiritualitas dia menunjukkan kepada suatu yang mengaruhi dan mengaliri dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan memampukan manusia untuk hidup berjuang di tengah-tengah kenyataan hidup ini. Spiritualitas bisa kita lihat, dia memiliki arti nafas dan angin yang menggerakkan dan menghidupkan atau semangat spirit. Ini yang kita miliki, dorongan hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Dan kita harus lakukan seperti apa yang telah Tuhan berikan, yaitu harus semangat. Karena itu harus kita tanamkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roberto Van Roland Ratu Elo dengan NIM 71 2021 005. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang Franciscus dari Assisi. Francis dari Assisi adalah salah satu seorang yang cukup berdampak dan berteladan pada masanya. Para ahli biografi mencatat pada umurnya yang ke-24 tahun, dia menyanyikan kehidupannya dengan memanjakan dan memuaskan dirinya. Ayahnya seorang pedagang tekstil yang kaya, dan itu adalah salah satu penghambat untuk dia bisa melihat realitas kehidupannya. Sampai di mana Franciscus mengalami sebuah pengalaman spiritual yang dramatis yang mengubah hidupnya. Sesudah pemenjaraan yang cukup singkat dan juga sakit yang begitu lama, Franciscus dia akhirnya menyadari bahwa hidupnya tidak berarti. Karena itu dia mengubah pandangan hidupnya dan kepercayaannya, yaitu hidup untuk Allah dan meniru Yesus Kristus. Francis menetapkan jalan kehidupan yang baru ini karena dia percaya bahwa jalan satu-satunya yang berarti hanyalah berbakti kepada Allah. Setelah dipercaya pada Yesus Kristus, dia merasa bahwa hidupnya akan lebih berarti, lebih bermakna jika dia berbakti pada Allah dengan cara meniru Yesus Kristus. Ada 3 bagian dasar Alkitab yang menjadi fondasi dari spiritual Franciscan. Yang pertama adalah Lukas 9 ayat 3 dan Matius 19 ayat 21, dan yang terakhir adalah Matius 16 ayat 24. Berpegang pada firman tersebut dan sepenuhnya sadar pada sebuah perubahan yang dialaminya, bagi Franciscus tidak ada kemungkinan untuk
balik kembali. Gairah ini akhirnya menjadi daya tarik atau magnet yang sangat kuat dalam sebuah gerakan ini. Para ilmuwan mencatat ada ribuan orang dari segala lapisan yang berombongan mengikuti kehidupan baru itu, yaitu kehidupan Injil sebagaimana yang dikatakan Fransiskus. Istilah Injil yang dimaksudkan oleh Fransiskus adalah penemuan kehidupan, pengajaran dan semangat Yesus sebagaimana yang ditampung dan disampaikan oleh 4 Injil. Shalom Bapak dosen dan Kakak Asdos, saya Ophelia Lydia Christafera dengan NIM 7120210006. Dalam video ini saya akan menceritakan sedikit mengenai materi kepemimpinan dan pelecehan spiritualitas. Kepemimpinan adalah bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut untuk melakukan sesuatu agar mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemimpin. Dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan pemimpin adalah pendeta atau pelayan Tuhan, orang tua, dan mereka yang dianggap sebagai yang berkuasa. Lalu apa definisi dari pelecehan spiritualitas sendiri? Itu adalah perbuatan yang salah yang dilakukan kepada orang lain yang sebenarnya membutuhkan bantuan atau dorongan spiritualitas, tetapi malah mengakibatkan menurunnya dan merosotnya kehidupan spiritualitas seseorang. Pelecehan spiritualitas ini sering terjadi karena pengabaian terhadap perasaan dan pendapat orang lain dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada kehidupan spiritualitas, keadaan emosional seseorang. Pemimpin melakukan pelecehan spiritualitas ini karena dianggap posisinya bisa untuk mendominasi kehidupan seseorang. Seseorang bisa menjadi pelaku dan korban pelecehan spiritualitas dalam waktu yang bersamaan. Lantas apa dampak yang akan terjadi karena pelecehan spiritualitas ini? Seseorang yang menjadi korban akan merasa bersalah, merasa terbebani, dan kebingungan akan keberadaan dan kelayakan dirinya sebagai orang Kristen. Lalu, bagaimana sebenarnya sikap yang baik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Sebagai seorang pemimpin haruslah mau untuk mengerti terhadap perasaan orang lain dan mau untuk mendengarkan pendapat dari orang lain, tidak menggunakan posisinya untuk mendominasi kehidupan seseorang. Baik, shalom dosen dan juga kastos. Perkenalkan, nama saya Gilbert Paat dengan NIM 7120210007. Dan di video kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai pendapat saya tentang labirin doa. Kita semua tahu apa itu doa dan bagaimana perannya dalam kehidupan kita. Dan ya, dalam kehidupan beragama, khususnya agama Kristen, doa kerap dihubungkan atau dikaitkan sebagai nafas hidup orang Kristen. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Dalam agama Kristen, kita percaya bahwa doa menjadi satu-satunya alat komunikasi dengan Sang Pencipta atau Sang Pemberi kekuatan bagi kita. Jadi secara tidak langsung, doa adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat Kristen. Lantas apa hubungannya dengan labirin doa? Oke, baik. Labirin doa itu adalah suatu fasilitas yang digunakan dalam kegiatan berdoa, bermeditasi, atau bahkan perubahan spiritualitas. Hal ini memiliki kesamaan dengan doa kira-kira, yaitu untuk perubahan spiritualitas. Di dalam labirin doa, seseorang itu harus berusaha merefleksikan dirinya sendiri dalam kehidupannya. Nah, refleksi ini yang diharapkan dapat membawa orang tersebut untuk dapat memandang dan mendalami penyertaan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Oke, sejauh ini labirin doa membawa sesuatu yang baik. Lantas, kira-kira labirin doa ini disetujui oleh Alkitab atau sesuai dengan ajaran Alkitabiah atau tidak? Nah, ini dia.
Baik, mari kita bahas. Bagi beberapa orang yang menganggap labirin doa sebagai hal yang membantu, mungkin mereka berpendapat kalau labirin doa itu boleh-boleh aja diterapkan dalam kehidupan umat Kristen. Namun, kenyataannya, labirin doa sendiri itu tidaklah Alkitabiah atau tidak disetujui oleh ajaran Alkitab. Bagaimana bisa demikian? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu pandangan tentang labirin doa itu sendiri. Konsep doa dalam labirin doa itu kerap dipandang sebagai suatu ritual. Nah, konsep doa yang dijadikan sebagai ritual ini sebenarnya sudah ditulis di dalam Alkitab. Namun seiring berjalannya waktu, didapati bahwa orang-orang yang melakukan ritual ini, ya pada masa itu orang Farisi, nyatanya mereka ditegur oleh Yesus akibat kemunafikan dan juga kematian rohani. Ya, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa labirin doa tidak selalu membawa dampak baik. Parahnya, bahkan bisa menjadi batu sandungan bagi orang itu sendiri. Sangatlah jelas sekarang bahwa konsep labirin doa ini itu tidak pernah disetujui oleh ajaran Alkitabiah. Pendapat saya pribadi, terlepas dari boleh atau tidaknya labirin doa, sebenarnya labirin doa bukanlah hal yang terlalu buruk. Dengan kata lain, tidak selamanya membawa dampak buruk bagi orang yang melakukannya. Yang saya ingin katakan di sini adalah semuanya tergantung kepada kita. Setiap dari kita itu memiliki tipe spiritualitas yang berbeda-beda, dan bagaimana cara kita mengembangkannya itu pun berbeda-beda. Mungkin untuk sebagian orang, labirin doa itu tidaklah membantu. Tapi untuk sebagiannya lagi, mungkin labirin doa itu sesuatu yang sangat membantu bagi dia. Labirin doa bukanlah hal yang buruk untuk dicoba, apalagi untuk anak-anak kalangan muda dalam mengembangkan kondisi spiritualitasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom semua, saya Elizabeth Deniwasti Baksuni dengan NIM 71-2021-009. Pada video kali ini saya akan menyampaikan refleksi materi yang saya ambil dari Jalan Kelima tokoh Julian dari Norwich dalam rangkulan kebaikan Allah. Julian dari Norwich, perempuan yang hidup untuk menjadi pelayan gereja karena dia begitu mengasihi Allah. Dia juga setia dan dia membantu orang-orang yang ingin mengikuti Yesus. Julian dari Norwich dikenal sebagai perempuan pertama yang menulis literatur spiritual klasik dalam bahasa Inggris, hingga tulisannya membuat orang bersemangat untuk mengikuti Yesus. Dalam gelombang perubahan yang terjadi, pengalaman pribadi dengan Allah lebih menjadi yang terdepan daripada sebelumnya karena perempuan yang lain tidak diizinkan untuk memperoleh pendidikan atau menulis. Di tengah perubahan yang terjadi saat itu, Julian mengalami 16 pengalaman religius, di mana dalam setiap pengalaman itu membuatnya lebih jauh mengenal Allah. Saya ingin menyampaikan beberapa pengalaman yang dialami oleh Julian. Yang pertama, darah Kristus yang mengalir dari atas kayu salib diumpamakan seperti air yang dimana air itu dibutuhkan oleh manusia sebagai kebutuhan jasmani. Yang kedua, sengsara Kristus mengajak kita untuk kita mampu melawan kejahatan dengan tetap berpegang teguh kepada ajarannya. Yang ketiga, janji keselamatan yang disediakan bagi mereka yang percaya dan tetap teguh berpendirian di dalam Kristus. Yang keempat, Allah begitu bersuka cita jika kita dengan sepenuh hati mau melayaninya. Yang kelima, doa dijadikan sebagai jembatan antara kita dengan Tuhan. Yang keenam, ketika kita sabar, Tuhan akan memberkati kita. Dampak puncak dari 16 penglihatan Julian ini yaitu mengajak kita untuk menjauhi hal-hal duniawi atau dosa dan kita berusaha untuk mengasihi Allah serta hidup dalam kehendak-Nya. Yang menjadi refleksi menurut saya dari pengalaman Julian, yang pertama tulisannya membuat kita mengerti maksud-maksud Allah dalam kehidupan kita, seperti mengasihi, sabar, mengutamakan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dan tidak melakukan hal-hal duniawi. Saya juga tertarik pada pengalaman Julian mengenai keselamatan, di mana keselamatan itu hanya datang dari Sang Pencipta. Kita ada